wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Kinas Putra Mapalie dengan NIM 2301136, kelas TPD angkatan 2023. Abstrak pada praktikum ini bertujuan memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Pada praktikum kali ini akan menggunakan peralatan CAT PET Colorado Simulation dan hasil dari praktikum kali ini untuk menjawab tujuan praktikum dan perhatikan dapat memahami materi besaran gelombang. Kata kunci: gelombang, amplitude, panjang gelombang, simpangan, periode, cepat rambat gelombang, frekuensi, fase gelombang. Lanjut, latar belakang. Pernahkah kamu mengayunkan tali pada saat tali tersebut diikat dan kemudian kamu ayunkan dari atas ke bawah? Tanda tanya, maka akan terjadi gelombang di tali yang jalar, menjauhi pusat usikan, yaitu tempat ujung tali tadi jika diayunkan dari atas ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut gelombang, getaran dan bunyi. Gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui medium maupun tanpa medium. Bayangkan jika kehidupan ini tidak ada gelombang, maka kita tidak pernah menemui apa yang disebut suara, cahaya, gelombang, radio, dan lain-lain. Selain itu, hidup akan sepi tanpa suara. Gelombang adalah usikan getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoidal. Tujuan praktikum: 1. Memahami konsep dasar perambatan gelombang. 2. Mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. 3. Menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahan 1. Bagaimana konsep dasar perambatan gelombang? Apa saja dan bagaimana besaran-besaran gelombang? Ketiga, menganalisis besaran. Lanjut ke teori dasar. Dalam era informasi seperti sekarang ini, gelombang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya, janin yang masih dalam kandungan dapat dilihat dengan mata telanjang karena ada gelombang ultrasonik. Contoh lainnya dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut. Kita dapat mendengar musik karena ada gelombang Burli. Metodologi dimulai dari start, masuk ke PET simulation, mengatur osilasi dan atur menjadi no ends. Berikutnya atur damping menjadi 0, tension menjadi high, tampilkan rulers dan reference line, dan atur menjadi no ends. Berikutnya atur amplitudo dan frekuensi sesuai yang telah ditetapkan. Berikutnya melakukan percobaan. Kemudian menghitung dan mencatat data panjang gelombang untuk setiap variasi nilai frekuensi. Akhir kata selesai. Alat 1. Komputer atau laptop. 2. PET simulation. Prosedur kerja. Prosedur kerja 1. Buka simulasi PET. 2. Atur simulasi menjadi oscilateo, manual oscillate opuise. 3. Atur simulasi menjadi no endo, fixed, endo loss, and no end. 4. Atur damping posisi none dan tension ke posisi high, serta tampilkan rulers dan reference line. 5. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. 6. Tentukan nilai 5 yang
terbaca pada penggaris. 7. Hitung banyak gelombang yang terjadi. 8. Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Next, kita masuk ke data. Di sini ada F, yaitu bisa kita sebut frekuensi. Di sini ada lambda, yaitu bisa disebut panjang satu gelombang. T adalah periode waktu. K bilangan gelombang. Omega bisa disebut dengan kecepatan atau frekuensi sudut. V cepat rambat gelombang. Next, kita masuk ke grafik. Di sini ada lambda, yaitu panjang satu gelombang, dikurangi F, frekuensi. Di sebelah grafik sebelumnya ada lambda juga, yang bisa disebut panjang satu gelombang, min 3, atau bisa kita sebut periode waktu. Next, kita masuk ke grafik yang kedua. Di sini ada V kurang F 1, 2. Sekarang kita masuk ke grafik yang kedua. Di sini ada V, yaitu cepat rambat gelombang, dan F adalah frekuensi. V bisa kita sebut juga tadi sebelumnya adalah cepat rambat gelombang, min T adalah periode waktu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Dari hubungan grafik frekuensi dan cepat rambat gelombang dijelaskan bahwa semakin besar frekuensi maka cepat rambat gelombang akan tetap. Jadi dapat diketahui bahwa frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Dari grafik hubungan frekuensi dan panjang gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dari grafik hubungan periode dan cepat rambat gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang dari grafik hubungan periode, dan frekuensi diketahui bahwa semakin besar periode maka semakin kecil frekuensi. Maka dapat diketahui jika periode berbanding terbalik dengan frekuensi, dari grafik ini dapat terlihat bahwa semakin besar periode maka semakin besar pula panjang gelombang. Jadi dapat diketahui periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulan ini dari praktikum yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Gelombang adalah energi yang merambat. Cara menentukan cepat rambat gelombang. V cepat rambat gelombang dengan V cepat rambat gelombang, lambda panjang satu gelombang, dan F frekuensi. Panjang gelombang dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat rambat gelombang. Kedua, amplitudo yang sama dan frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang gelombang dan banyaknya gelombang. Ketiga, panjang gelombang. Ada lambda dalam kurung lambda berbalik dengan frekuensi dalam kurung F. Semakin besar frekuensi maka akan semakin kecil panjang gelombang. Terakhir, saran sebelum memulai praktikum sebaiknya kita membaca modul terlebih dahulu. Kedua, teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jaraknya gelombang, berapa jarak gelombang. Ya, terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.